Saya ajak untuk kesempatannya, kita bisa bertemu di sini dan juga saya bisa menyampaikan, ini terkait dengan keselamatan kerja dan penggunaan alat laboratorium, terutama berada kondisi yang sehat ya, meskipun kita masih dalam masa pandemi ya, memang belum berlalu, mudah-mudahan bisa segera berlalu sehingga kita bisa berkegiatan lagi nih di laboratorium farmasi bahan alam. Untuk melaksanakan penelitian ya, tugas akhir. Mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang baru akan mau memulai pekerjaannya di laboratorium bahan alam. Nah, untuk itu, untuk yang sudah mulai bekerja, baru akan mulai, nah ini jadi pengarahan pertama gitu ya. Memang sebelum keselamatan, cara kerja di laboratorium farmasi bahan alam, mungkin yang sekarang adalah versi yang lebih lengkapnya lah ya. Ini ya apa saja yang bisa terjadi dari setiap kegiatan kita di laboratorium. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir resiko dari adalah terkait dengan penggunaan alat ya, khususnya di laboratorium farmasi, kegiatan penelitian di laboratorium farmasi bahan alam. Nah, penggunaan alatnya, mengetahui prinsip umum dan cara kerja alatnya, dan juga mengetahui cara penggunaannya, mulai dari mengenal bahaya. Bahaya di dalam bahasa Inggris disebut juga hazard, adalah dengan bahan. Bapak, punten motong. Bapak Ada apa? punten suaranya putus-putus. Oh, suaranya Iya, hilang-hilangan, Pak. Maaf ya, Pak. Motong. Makasih, Pak. koneksinya agak jelek kayaknya ya. Sekarang masih putus. Masih, Pak. Masih ya? Oke, sebentar ya. Saya coba ganti koneksi dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Tunggu sebentar. Halo?
Oke, sekarang masih putus-putus, Kak? Enggak, Pak. Sudah lebih lancar untuk suaranya. Lebih lancar ya? Oke. Ya. Mudah-mudahan sampai ke depan lancar. Oke, saya ulang lagi ya, saya share lagi. Mungkin tadi sedikit putus-putus ya di sini. Ini pakai tethering malah lebih lancar ya. Ya, jadi tujuan dari pertemuan kita hari ini yang utama dan terutama ada terkait dengan keselamatan kerja ya. Bagaimana kita mengetahui potensi bahaya dan juga minimalisir resiko bahaya, kemudian juga penggunaan alat ya, terutama alat-alat yang ada di laboratorium farmasi bahan alam ya. Bagaimana kita bisa teman-teman yang akan nanti bekerja di lab itu mengetahui kegunaan alatnya untuk apa, prinsip umum dan cara kerja alatnya seperti apa, dan juga untuk mengetahui cara penggunaan alatnya di lab bahan alam itu dengan baik ya. Oke, ini mengenal bahaya ya, bahaya dalam bahasa Inggrisnya hazard. Ini mungkin kita biasa teringatnya adalah terkait dengan bahan-bahan kimia. Namun sebetulnya hazard ini atau bahaya ini tidak hanya dimiliki oleh bahan-bahan kimia ya. Ada juga bahaya yang dapat muncul akibat kondisi dan juga bahaya yang bisa muncul akibat aktivitas ya. Contohnya kalau yang kimia tentu saja ya ada yang sifat karsinogenik, teratogenik, korosif, mutagenik, oxidizing ya, flammable dan lain-lain. Sementara ini mungkin yang sering kita tidak sadari adalah kondisi dan aktivitas. Contohnya bahaya dari kondisi adalah tekanan tinggi, tekanan rendah terkait dengan elektrikal ya, kelistrikan. Kemudian permukaan yang tidak rata. Kemudian sudut-sudut. Nah, itu juga sebetulnya adalah bahaya. Kalau di lab bahan alam mungkin ada juga bahaya seperti di sini ya, ada ultraviolet. Bagaimana kita biasa menggunakan lampu UV untuk mengamati profil KLT ya. Nah, sebetulnya di situ juga ada bahaya yang memang diberikan dari kondisi itu ya gitu. Paparan ultraviolet. Kemudian ada uap-uap, magnetic field. Nah, itu adalah potensi bahaya yang bisa muncul dari kondisi. Sementara dari aktivitas, ya artinya ketika kita melakukan kegiatan penelitian atau kita melakukan suatu eksperimen, itu juga bisa muncul bahaya. Antara lain, misalkan reaksi ya, reaksi eksotermik ketika kita membuat suatu reagen misalkan. Kalau misalkan itu ada suatu reaksi eksotermik, itu ada potensi bahaya menjadi panas bahaya yang dapat muncul. Kemudian penanganan limbah juga bisa jadi bahaya. Kenapa? Ketika bulan yang lalu atau sebelum pandemi ya mungkin ya, wastafel itu sempat kita perbaiki ketika kita bongkar. Ternyata itu meskipun sumber-sumbernya kecil-kecil ya serbuk, tapi ketika itu jumlahnya banyak ya itu akhirnya jadi nyumbat. Ketika wastafel itu tersumbat, akhirnya belebar kemana-mana ya, kemudian bisa membuat lantai jadi licin, kepleset sehingga terjadi kecelakaan. Nah, dari penanganan limbah yang salah itu juga kemudian bisa muncul bahaya. Jadi sekali lagi bahaya ini tidak hanya dimiliki oleh bahan-bahan kimia, tapi juga bisa memang muncul dari kondisi dan juga dari aktivitas pekerjaan di laboratorium. Sehingga kita harus aware terhadap sekitar kita ya, kondisi sekitar kita, bahan apa yang kita gunakan, bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita, dan juga bagaimana aktivitas yang akan kita lakukan. Harus bisa menilai potensi bahaya dari semua hal tersebut. Nah, ini mungkin sudah cukup familiar ya dengan simbol dari bahaya kimia. Ada yang bahaya terhadap lingkungan, ada yang toksik, kemudian gas under pressure, korosif, eksplosif, flammable, moderate hazard, oxidizing, dan health hazard. Nah, di sini label-label ini bisa kalian temukan di kemasan ya, biasanya di kemasan dari
bahan kimia yang akan kalian gunakan. Itu silakan dilihat potensi bahayanya apa-apa saja. Nah, kemudian ini saya berikan contoh bahaya kondisi di lab. Nah, ini ada potensi terjadinya korsleting listrik. Apalagi ditambah dengan adanya tumpahan air di dekat kabel listrik. Biasanya tuh ya, yang dekat kabel listrik dan ada air, itu contohnya adalah di penggunaan rotavapor ya. Rotavapor itu kita menggunakan kondenser dan juga water bath. Itu ada kemungkinan atau sangat besar kemungkinan terjadinya ada tumpahan-tumpahan air ke dekat kabel yang di sebelahnya itu. Nah, jadi itu ada potensi bahaya terjadinya korsleting listrik. Kemudian permukaan yang panas ini juga menjadi bahaya. Ya, contoh potensi bahaya. Contohnya water bath, tentu kita menggunakan panas di water bath, hot bath, kemudian proses pemanasan dengan heating mantle, kemudian juga menggunakan tanur ya, furnace. Nah, itu juga adalah bahaya akibat permukaan yang panas. Kemudian radiasi tadi disebutkan dari lampu UV ya, kita biasa menggunakan lampu UV di laboratorium. Kemudian ada contoh bahaya dari steam atau uap pelarut ya. Terutama adalah ketika kita melakukan proses penguapan, baik itu menggunakan rotavapor, baik itu penguapan dengan metode lainnya, bahkan tidak penguapan pun ya, kalau misalkan pelarut itu kita biarkan terbuka, pelarut-pelarut organik itu kan mudah sekali untuk menguap. Jadi kalau misalkan kita biarkan uap-uap tersebut berada di dalam terkumpul di dalam udara lab ya, nah itu kan akan berbahaya bagi kesehatan kita gitu. Sehingga kita perlu menangani bagaimana uap pelarut ini tidak sampai memenuhi udara lingkungan di laboratorium. Contohnya adalah dengan membuka jendela gitu ya, menutup pelarut-pelarut yang memang tidak digunakan. Nah, ini adalah contoh bahaya dari kondisi di lab. Tentunya masing-masing ada cara untuk meminimalisirnya ya. Misalkan potensi terjadinya korsleting listrik, harus selalu memastikan bahwa sebelum listrik itu dihubungkan, pastikan bahwa keadaan sekitarnya sudah kering. Kalau bisa, memang agak dijauhkan ya dengan air itu terkait dengan listrik. Kemudian untuk permukaan yang panas, tentu saja kita harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan kulit. Kemudian untuk radiasi lampu UV juga sama, ketika kita menggunakan lampu UV untuk mengamati profil KLT atau spot KLT, jangan langsung tangannya yang masuk, tapi kita menggunakan sarung tangan. Kemudian untuk uap pelarut tadi kita harus buka jendela, menutup pelarut yang memang tidak digunakan untuk meminimalisir terjadinya terkumpulnya uap-uap pelarut di laboratorium. Nah, kemudian ini adalah contoh bahaya dari aktivitas di laboratorium. Tadi ya ada pembuatan reagen atau pencampuran yang bersifat eksotermik. Kemudian nah, ini bekerja menggunakan alat-alat gelas saja, itu juga sudah ada potensi bahayanya. Potensinya apa? Yaitu potensinya pecah alat. Ketika alatnya pecah, serpihan-serpihan kacanya itu bisa melukai ya. Jadi bisa melukai sehingga itu yang disebut dengan potensi bahaya. Menggunakan alat gelas apapun, sekecil apapun, memiliki potensi untuk pecah dan kemudian melukai. Dan kemudian adalah ketika kita melakukan pemanasan, tentu saja menjadi resiko ya atau potensi bahaya dari panas. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, kita bisa meminimalisir resiko yang terjadi pada yang dapat ditimbulkan dari potensi bahaya akibat aktivitas ini gitu ya. Itu saja penggunaan alat pelindung diri itu sangat disarankan dan diwajibkan ya untuk di laboratorium. Tentu saja bukan hanya untuk sekadar syarat atau formalitas untuk masuk ke lab, tapi itu namanya juga sudah alat pelindung diri ya. Jadi untuk melindungi diri kalian sendiri gitu. Karena pekerjaan di lab itu memang potensi bahayanya sangat besar gitu. Nah, ini untuk meminimalisir resiko bahaya secara umum ya, tentu saja kita sudah menerapkan tata tertib ya.
Mungkin kalau teman-teman yang sudah praktikum atau yang sudah mulai TA itu sudah terbiasa ya, sudah berkali-kali juga diingatkan terkait dengan tata tertib ini. Mungkin harus selalu diupdate ya, termasuk pada kesempatan ini, supaya bisa tetap ingat dan bisa menerapkan apa yang menjadi kesepakatan bersama ini atau menjadi aturan ini. Ini terdiri dari tata tertib yang umum, kemudian ada yang terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja, kemudian prosedur masuk dari masuk ke laboratorium, kemudian kegiatan penelitian, dan juga prosedur keluar dari laboratorium. Oke, mungkin ini dari tata tertib umum dulu ya. Tentu saja untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, mahasiswa yang diperkenankan menggunakan laboratorium adalah mahasiswa yang telah terdaftar. Telah terdaftar ini maksudnya seperti apa? Kalau misalkan yang untuk penelitian yang kerja TA, skripsi, S2, S3 ya, penelitian tugas akhir. Nah, ini tentu harus mengajukan izin dulu ke prodi ya. Mengajukan izin ke prodi, kemudian mengisi syarat-syarat yang lain. Kalau di masa COVID ini ada mengisi e-learning COVID ya, kemudian ada mengisi amari dan lain-lain. Kemudian baru mendaftar melalui JotForm untuk pengguna laboratorium Fakultas Farmasi Unpad ya. Jadi untuk semua lab sebetulnya sama formnya. Tinggal nanti kalau misalkan mau di bahan alam itu memilih Departemen Biologi Farmasi. Nah, jadi ketika ini sudah terdaftar, kemudian konfirmasi ke saya, baru itu disebut terdaftar ya, terdaftar untuk menggunakan laboratorium Fakultas Farmasi Unpad. Nah, seringkali banyak dari teman-teman ini yang kemarin-kemarin saya temukan belum mendaftar, belum mengajukan izin, tapi sudah langsung bekerja di laboratorium. Nah, ini khawatirnya adalah ketika langsung bekerja, tidak melalui pengarahan, tidak mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan di laboratorium, itu dapat terjadi kecelakaan ketika kita bekerja di laboratorium. Peluang untuk itu lebih besar karena bukan masalah sudah biasa pakai lab atau enggak ya, tapi ini adalah pemahaman kalian terkait dengan prosedur keamanan dan keselamatan yang harus disampaikan sebelum kalian bekerja gitu. Jadi harus terdaftar dulu gitu ya. Nah, ini contoh formnya, mungkin di antara kalian sudah ada yang memiliki ini ya. Sebetulnya lebih panjang ya, tidak hanya sampai sini, tidak hanya sampai biodata, tapi juga rencana pekerjaan dan lain-lainnya itu sudah ada di situ. Nah, kemudian memasuki laboratorium melalui pintu khusus mahasiswa ya. Kalau di bahan alam kan ada pintu khusus untuk dosen dan tamu, dan untuk mahasiswa masuk melakukan penelitian. Nah, di ruang antara itu sudah harus menggunakan jas lab. Jas lab itu wajib digunakan ya selama bekerja, dan itu digunakannya di ruang antara. Jadi bukan dari luar, ya, bukan dari rumah sudah menggunakan jas lab, bukan dari bawah sudah menggunakan jas lab, tapi menggunakan jas lab tepat di ruang antara. Dan kartu penanda, ini untuk yang praktikum ya kartu penanda, tapi untuk yang TA tentu saja menggunakan jas lab dengan nama masing-masing ya, nama masing-masing, tidak meminjam jas lab yang punya temannya. Nah itu tata tertib umum yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga, ini tidak diperkenankan membawa makanan, minuman, dan benda lain yang memang tidak digunakan di laboratorium ya. Jadi untuk masuk ke laboratorium itu kita fokus saja untuk bekerja. Makanan, minuman, dan benda-benda lain yang memang tidak berhubungan itu tidak perlu, sebaiknya tidak perlu dibawa, atau kalau harus dibawa itu silakan disimpan di dalam tas, kemudian nanti tasnya dimasukkan ke dalam laci. Kemudian dilarang makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium ya. Ini sudah saya pikir semuanya sudah bisa menjalankan ini ya. Tidak makan, minum, dan merokok di lab. Silakan kalau mau makan, kalau butuh makan atau minum itu boleh dilakukan di luar ya, di kursi luar, atau sudah disediakan kan di bawah ya ada kanopi, tempat makan yang baru juga ada di situ. Nah, tapi tentu saja ketika kalian keluar, jas labnya dibuka ya. Jangan ketika makan jas labnya digunakan juga. Ya.
Nah, kemudian ini dilarang berisik, bersenda gurau, atau melakukan hal yang mengganggu kegiatan di laboratorium. Nah, berisik, bersenda gurau, dan hal-hal yang mengganggu kegiatan di laboratorium ini sebetulnya hanya meningkatkan potensi bahaya yang tadi kita sudah bahas di awal. Contohnya adalah ketika kita sedang bekerja menggunakan alat-alat kelas, kemudian kita bersenda gurau dengan teman-teman yang lain. Nah, kemungkinan untuk terjadinya pecah alat ya, akibat kita tidak konsentrasi, itu menjadi lebih tinggi. Entah kesenggol, entah bagaimana, ya bisa jadi jatuh dan pecah. Nah, ketika sudah terjadi pecahan kaca itu, sangat mungkin untuk melukai ya dari kalian masing-masing gitu, terkena dampak dari pecahannya misalkan. Nah itu sehingga berisik, bersenda gurau, dan melakukan hal-hal yang mengganggu kegiatan di laboratorium itu hanya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan ketika melakukan penelitian ya. Selain itu juga berisik tentu saja akan membuat polusi suara ya. Artinya kalau kita di lab, itu kan lab di lantai 2 itu seperti labirin ya. Artinya saling terhubung satu sama lainnya. Kalian berisiknya di lab Fitokim itu mungkin bisa mengganggu dosen-dosen atau teman-teman lain yang bekerja di lab mikro. Bisa sejauh itu karena memang ini ya, saling terhubung gitu loh. Jadi sebaiknya memang ketika di lab tidak berisik, apalagi sekarang dengan masa pandemi ini seharusnya ya lebih sedikit gitu ya berbicaranya, karena penularan kan melalui droplet. Meskipun kita menggunakan masker, akan jauh lebih baik ketika kita tidak membicarakan hal-hal yang memang tidak penting. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan laptop, handphone, dan peralatan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan di laboratorium. Nah, artinya apa? Ketika kita buka laptop di lab, tapi tidak ada kegiatannya dengan penelitian kita ya, tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian kita, sebaiknya ya jangan dilakukan gitu. Karena apa? Selain itu mengganggu, itu juga bisa beresiko laptopnya itu kenapa gitu ya, apakah kena pelarut, apakah kena rusak. Nah, itu sebetulnya kalau memang berhubungan dengan penelitian, contohnya menggunakan HP untuk memfoto ya, mendokumentasikan pekerjaan penelitian, foto untuk foto KLT misalkan, atau kegiatan lainnya, itu diperkenankan, silakan, karena itu berhubungan dengan kegiatan yang di laboratorium. Tapi kalau misalkan tidak berhubungan, jauh lebih baik simpan saja dalam tas, kemudian simpan di dalam laci. Ya, tidak dibiarkan tergeletak di atas meja, ya. Jadi meminimalisir resiko yang dapat terjadi kepada gadget kalian dan juga pada kegiatan penelitian kalian. Oke, tadi itu yang umum, secara umum. Kemudian ini terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja ya. Jadi nomor 1 adalah selalu merencanakan kegiatan yang akan dilakukan di laboratorium. Nah, perencanaan ini harus dilakukan sebelum memasuki laboratorium. Ya, jadi catat apa yang akan kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian catat. Kan intinya adalah seperti itu gitu. Nah, ini dilakukan sebelum memasuki laboratorium, bukan ketika kita di laboratorium baru kita mau menentukan mau kerja apa ya hari ini gitu loh. Nah, selain itu akan buang-buang waktu, juga mengganggu gitu, mengganggu konsentrasi kalian di dalam laboratorium karena kalian belum tahu mau ngerjain apa. Kalau misalkan dari rumah kalian sudah tahu mau ngerjain apa, jadi ketika masuk ke laboratorium itu sudah jelas, saya pinjam ini, bahan pakai segini, kerja, selesai, keluar, efisien gitu. Tapi kalau misalkan baru direncanakan, nah ini akan menjadi tidak efisien dalam bekerja ya. Kemudian yang kedua, sediakan alat-alat yang akan digunakan di atas meja dan simpan yang tidak digunakan di dalam lemari atau lokernya ya. Jadi silakan yang di atas meja itu adalah alat-alat yang akan kalian gunakan di prosedur tersebut atau di kegiatan tersebut. Nah, kalau misalkan banyak alat-alat yang tidak digunakan masih ada di atas meja, itu akan sangat mengganggu jalannya pekerjaan kalian. Selain itu juga tadi kita mengenal ada potensi bahaya dari
alat-alat gelas yang dapat pecah ya. Kalau misalkan terlalu banyak, itu resiko terjadinya senggolan atau kesenggol alat-alatnya itu tinggi ya. Jadi silakan yang tidak digunakan nanti disimpan di dalam lemari. Nah, ini juga berhubungan dengan yang tadi mahasiswa sudah terdaftar. Karena yang bisa mendapatkan loker atau yang bisa mendapatkan lemari adalah mahasiswa yang memang sudah terdaftar dan sudah menghubungi saya. Kalau misalkan belum, pasti dia belum dapat lemari. Kalaupun dia punya lemari, itu lemarinya asal ambil gitu ya. Bukan saya yang menentukan ini di mana lemarinya. Karena kalau di saya itu kalau sudah melapor ya kita ada catatannya, lemari nomor 12 itu siapa yang pakai, lemari nomor 13 siapa yang pakai gitu. Kemudian yang ketiga, itu selalu menggunakan peralatan kerja seperti masker, sarung tangan, jas lab untuk melindungi pakaian dan juga sandal tertutup ya, untuk melindungi kaki. Jadi tertutup itu bukan yang bolong-bolong ya. Jadi kita menggunakan pelindung kaki itu terutama yang tertutup sampai ke ujung kaki. Kalau misalkan bolong-bolong ya sama-sama aja ya, mau ketetesan bahan kimia bisa langsung masuk karena kulit. Nah ya, silakan. Jas lab itu wajib ya. Mau di lab itu mau kerja apapun, mau cuman mindahin maserat atau nampung maserat, itu tetap harus menggunakan jas lab. Saya sering mendapati ya teman-teman yang mungkin karena merasa pekerjaannya cuman ini aja, jadi dilepas jas labnya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi jas lab itu wajib dikenakan selama melakukan kegiatan di laboratorium. Kalau orang yang cuma datang ke lab terus mau bimbingan, misalkan sama saya, itu nggak apa-apa, nggak pakai jas laboratorium. Tapi kalau kerja, mau kerja apapun, sekecil apapun, itu wajib menggunakan lab jas ya. Kemudian silakan bawa sarung tangan jika dibutuhkan ya, jika banyak pekerjaan kalian yang kira-kira beresiko terkait dengan kulit ya. Misalkan tadi permukaan yang panas, kemudian dengan senyawa-senyawa kimia yang korosif, itu silakan gunakan sarung tangan. Kemudian Google kalau misalkan memang ada potensi bahaya yang bisa mencederai mata. Itu saja celana panjang ya, celana yang menutupi sampai bawah ya. Nah, kemudian untuk keamanan dan keselamatan kerja berikutnya adalah yang nomor 4, zat yang akan digunakan disimpan dalam wadah tertutup. Jangan biarkan zat yang kalian gunakan itu dalam keadaan yang terbuka, karena resiko terjadinya kontaminasi itu tinggi ya, kalau misalkan kita simpan dalam wadah yang terbuka. Kemudian, dilarang menggunakan perhiasan. Nah, perhiasan ini bukan hanya untuk kaum ibu ya, bukan hanya perhiasan seperti kalung cincin, anting ya, dan lain-lain, gelang, tapi juga termasuk jam tangan. Nah, jam tangan ini kan juga digunakan oleh baik yang mahasiswa yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Jadi silakan. Kemudian hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Seperti yang tadi disampaikan, kalau memang kita akan menggunakan bahan kimia, jauh lebih baik Oke, sorry, hilang ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tadi ya, kecuali perintah khususnya adalah ketika kita perlu melakukan pengujian secara organoleptik. Misalkan, pengujian organoleptik untuk simplisia. Itu dipersilahkan ya, karena memang ada rasa ya.
ada rasa. Jadi itu dicicipi, dan cicipinya pun bukan 1 sendok ya, itu namanya dimakan. Tapi kalau cicipi saja hanya seujung tangan ya, dan di ujung lidah setelah itu dibuang lagi gitu ya, bukan ditelan. Nah itu kemudian yang ke-8 adalah baca label bahan kimia yang akan digunakan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dan lihat tanda bahayanya. Jadi untuk melihat bahan kimia itu tidak cukup sekali langsung kita gunakan. Nah, kenapa kita harus membacanya 2 kali ya? Karena memang kemungkinan ada bahan-bahan kimia yang look alike, sound alike, atau LASA ya. Misalkan etanol 70 dan etanol 96. Kita mau menggunakan etanol 70, tapi karena kita buru-buru, kita jadinya menggunakan etanol 96. Nah, secara itu kan salah ya, beda gitu antara yang 70 dan 96. Sehingga itu kita perlu make sure ya, untuk membaca lagi 2 kali etanol 70, sekali lagi, betul, etanol 70, oke. Baru kita gunakan. Dan lihat tanda bahayanya seperti apa, apakah korosif, apakah iritan, apakah teratogenik, dan lain-lain ya. Kemudian, gunakan bahan ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Artinya apa? Artinya ini hubungannya dengan nomor 1 tadi, adalah merencanakan kegiatan penelitian yang akan kalian lakukan. Kalau misalkan kalian sudah merencanakan itu, maka kalian akan tahu kebutuhan bahan yang akan saya gunakan itu harusnya berapa. Sudah terhitung, jadi ketika kita menggunakan bahan, itu tidak akan berlebihan ya. Nah, kalaupun akhirnya ada lebih, itu sebaiknya, atau memang harus ya, tidak dikembalikan lagi ke dalam wadah awalnya. Karena apa? Kalau misalkan sudah kita pindahkan, kemudian ada kelebihan, dibalikin lagi, nah itu tentu ada resiko terjadi kontaminasi ya. Jadi silakan kalau misalkan ada berlebih, disimpan saja. Namun diharapkan sih jangan sampai berlebihan. Kemudian meja kerja ini harus dalam keadaan kering, terutama kita di lab bahan alam ya, itu biasanya yang basahnya itu adalah karena tumpahan pelarut selain air ya. Itu pelarut organik yang mudah terbakar. Nah, ini terkait juga dengan nomor 12, hindarkan api dari bahan yang mudah terbakar. Jadi, sebaiknya atau disarankan kalian membawa lap setiap akan bekerja di laboratorium ya. Jadi, ada tumpahan sesedikit apapun, langsung dikeringkan. Selain menurut itu, tapi juga masalah utamanya adalah ketika ekstrak yang tumpah, itu kalau misalkan kita biarkan lama, nodanya itu lebih susah hilangnya gitu dibandingkan ketika tumpah kita langsung bersihkan. Jadi kalian suka lihat kan kalau di lab bahan alam itu ada yang warnanya macam-macam ya di meja itu kadang-kadang. Nah itu karena memang susah kalau sudah terlalu lama terus nggak dibersihkan, itu nempel si nodanya. Nah itu tadi ya, kemudian api. Di lab bahan alam juga kita ada yang menggunakan api ya, contohnya adalah pekerjaan mikroskopik. Mikroskopik biasanya kita memanaskan kloralhidrat itu kan menggunakan api ya, menggunakan spiritus atau bunsen. Nah itu itu juga termasuk potensi bahaya ya dari pekerjaan mikroskopik ya. Selain tentu saja kan ada potensi bahaya dari pecahan, misalkan karena kita menggunakan objek glass, kemudian cover glass, tapi juga ada bahaya ketika kita menggunakan spiritusnya tadi ya, bahan-bahan mudah terbakar gitu, jadi dapat jadi kebakaran. Kemudian percobaan dengan menggunakan asam kuat dan menghasilkan gas beracun, ini tentu saja harus dilakukan di lemari asam. Dan kita harus berhati-hati dalam menggunakan bahan yang dapat menimbulkan luka bakar. Gunakan selalu sarung tangan ketika kita harus bekerja dengan bahan-bahan yang memiliki sifat tersebut. Silakan nanti dilihat ya di lab itu seperti apa cara penggunaan bahan alamnya, itu ada di SOP-nya. Menggunakan lemari asam ya. Nah, kemudian dilarang memanaskan zat dalam alat volumetrik ya, seperti labu ukur dan gelas ukur, tentu saja akan kehilangan presisi pengukurannya ya kalau kita lakukan pemanasan. Kemudian limbah
ini yang seperti tadi disampaikan, itu termasuk hasil bilasannya ya, kalau misalkan kalian nyuci, itu dimasukkan dulu ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jadi untuk limbah-limbah cair ya, termasuk limbah bilasan cucian, itu dimasukkan dulu ke dalam wadah yang sudah disediakan di samping wastafel. Memang kecil wadahnya, tapi kalau misalkan kalian sudah penuh, kalian lihat ini wadahnya sudah penuh, ini bisa langsung minta tolong ke Pajang untuk ditukar dengan yang baru gitu ya, minta wadah yang baru. Nanti memang ini akan dikumpulkan dan kemudian limbahnya ditangani. Nah, bagaimana dengan limbah simplisia? Limbah simplisia, kalau misalkan kalian baru selesai ekstraksi ya, itu jangan langsung dimasukkan ke kresek terus dibuang, karena itu masih basah dan masih mengandung uap-uap pelarut. Jadi pastikan dulu sebelum kalian akan membuang simplisia tadi, itu kan organik ya sebetulnya, jadi nggak masalah. Sebelum dibuang simplisianya, itu kalian keringkan dulu. Ya. Sudah kalian yakin sudah kering, baru bisa dibuang. Kemudian ke-16 adalah biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah melakukan kegiatan di laboratorium. Ini ya, rajin cuci tangan, terutama di masa pandemi seperti ini juga harus rajin cuci tangan. Kemudian yang ke-17 adalah harus mengetahui posisi kotak P3K. Nah, kotak P3K kita ada di antara lab farmakognosi dan juga lab fitokimia di lorong depan ruangannya Prof. Mul ya. Situ ada kotak P3K. Kemudian APAR. Nah, APAR ini singkatan dari alat pemadam api ringan. Yang warna merah ini ya. Nah, ini di lab 2 ada di dalam lab fitokim dan juga di sebelah kulkas ya, di luar lab. Dan juga jalur evakuasi. Nah, untuk jalur evakuasi ini silakan nanti kalian kalau misalkan terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan ya di laboratorium dan harus evakuasi, itu silakan lewat jalur tengah, turun, terus keluar ke parkiran di belakang. Nah, kenapa kita nggak lewat tangga darurat yang di pinggir itu? Tangga daruratnya sekarang posisinya sering dikunci gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lewat tangga darurat, ke bawah dikunci malah kejebak. Jadi sebaiknya langsung ke tangga tengah, turun, kemudian berkumpul di lapangan parkir belakang. Dan yang terakhir adalah apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, segera laporkan kepada dosen atau asisten yang bertugas, atau kepada laboran yang bertugas juga ya. Jadi jangan panik ketika terjadi kecelakaan. Nah, itu terkait dengan keamanan dan keselamatan. Berikutnya adalah terkait dengan prosedur masuk. Ya, sedikit saja. Tentu saja mahasiswa yang masuk harus sudah memakai jas lab ya, dikancing lengkap. Jas labnya tidak hanya sekedar digunakan, tapi juga dikancing ya. Itu yang tadi dilakukan di ruang antara, menggunakan pelindung kaki yang tertutup sampai ke ujung jari. Kemudian mahasiswa duduk di meja kerjanya masing-masing. Jadi kalau misalkan yang sudah melapor, yang sudah terdaftar, itu kan sudah kebagian nomor lokernya, nah itu adalah sekalian dengan meja kerjanya. Ya, jadi posisi meja kerjanya di situ. Jangan pindah-pindah ke meja kerja orang lain, karena itu akan mengganggu. Kemudian simpan tas pada laci yang telah disediakan. Nah, laci yang di atas ini silakan digunakan untuk tempat menyimpan tas. Jadi tas itu jangan disimpan di atas meja. Ya, itu mengganggu area kerja kalian. Silakan tas itu disimpan di dalam laci. Nah, kemudian ketika kalian masuk, itu barang-barang yang boleh dibawa hanya alat tulis, logbook, kalkulator, dan perlengkapan praktikum lainnya atau perlengkapan penelitian lainnya. Yang tidak berhubungan, silakan disimpan ke dalam tas, kemudian dimasukkan ke dalam laci. Nah, ini jika kalian pertama datang ke lab, belum ada siapa-siapa, mohon untuk menyalakan semua lampu ruangan di laboratorium dengan menekan stop kontak yang ada di dinding ke posisi on. Dan juga buka jendela yang ada di laboratorium. Untuk sementara atau untuk sekarang ini, sirkulasi udara kita hanya mengandalkan dari bukaan jendela ya. Kita belum ada exhauster ya untuk sirkulasi udara, jadi harap setiap baru masuk itu langsung buka jendela. Kemudian prosedur kegiatan penelitian selama di laboratorium tentu saja harus berpakaian sopan dan rapi ya, tidak menggunakan kaos. Kemudian bagi wanita yang berambut panjang ini harap untuk diikat rapi. Untuk pria tidak berambut panjang ya.
Kemudian menggunakan sandal tertutup. Sekali lagi bukan yang bolong tutup sampai ke ujung jari. Jadi kalau misalkan kita terjadi tumpahan itu kan biasanya yang kena adalah bagian punggung kaki sampai dengan ujung jari ya, bukan bagian tumit ya. Bagian tumit terhalang sama misalkan pakai sandal yang bolong-bolong, area punggung kakinya ya tentu saja kalau ketumpahan bahan-bahan kimia lain itu tidak terlindungi gitu. Jadi harap menggunakan yang tertutup seperti yang sudah biasa kita gunakan. Kemudian mengisi daftar hadir penelitian di laboratorium. Selama masa pandemi ini, daftar hadir penelitian dilakukan secara online ya, jadi menggunakan Google Form. Nah, namun masih banyak nih teman-teman yang lupa mungkin untuk mengisi form penelitian tersebut, daftar hadir penelitian tersebut. Sekali lagi itu fungsinya selain untuk absensi ya, itu juga adalah sebagai bentuk mitigasi kita karena kita dalam kondisi pandemi. Kalau misalkan salah satu di antara kalian, misalkan ini amit-amit ya, ada yang positif terkena corona, COVID. Nah, bagaimana kita melakukan antisipasinya ya, siapa-siapa aja yang berinteraksi dengan dia waktu di lab. Nah, itu kan bisa dilihat dari daftar hadir penelitian yang diisi. Kalau misalkan kita nggak tahu, nah bagaimana kita bisa mengantisipasi atau memitigasi hal-hal tersebut. Jadi mohon untuk lebih rutin lagi ya mengisi daftar hadir penelitian. Selanjutnya mengisi logbook. Nah, logbook alat ini tentu saja harus diisi untuk melihat catatan riwayat dari alat tersebut. Misalkan siapa saja yang coba memakai rotavapor, berapa kali dia menggunakan rotavapor ini digunakan dalam sehari-hari. Nah, itu adalah fungsi dari logbook alat. Kalau misalkan terjadi sesuatu, itu kita bisa melakukan penelusuran dari logbook yang disiapkan. Kemudian ketika berkegiatan di lab, tentu tidak boleh makan atau minum ya selama di lab. Sekali lagi silakan makan atau minum boleh dilakukan di luar laboratorium dengan sudah melepas jas lab. Berikutnya harus menjaga kebersihan dan ketertiban baik dalam penggunaan alat maupun meja kerja kelompok masing-masing. Jadi paling minimal adalah alat yang sudah digunakan dan juga meja kerja yang kalian gunakan. Meskipun belum untuk apa ya, belum diwajibkan misalkan untuk membersihkan lab ya, satu lab ya, tapi kalau misalkan kalian inisiatif bagus gitu ya, minimal aja meja kerja. Mudah-mudahan kalau misalkan dengan seperti itu masing-masing bertanggung jawab. Nah, ini sebelum keluar ya, ada prosedurnya juga. Jadi tentu sebelum keluar sudah mencuci dan membersihkan alat-alat yang digunakan selama praktikum ataupun selama penelitian. Jangan sampai alat-alat itu tergeletak begitu saja ya, sudah selesai, padahal tapi tergeletak begitu saja di atas meja, di rak meja kotor gitu. Dan lama-lama malah kelupaan untuk dicuci ataupun dikembalikan. Jadi kalau misalkan sudah selesai, alat-alat itu sebaiknya dicuci, kemudian kalau memang sudah tidak akan digunakan lagi, segera saja langsung dikembalikan ke laboran atau ke Pak Ajang. Jangan sampai kalian menumpuk terlalu banyak barang di laci yang sebetulnya sudah tidak digunakan lagi. Nanti bisa terjadi hilang atau lupa nyimpan gitu. Karena nggak dicuci, masih disimpan di rak mana, nggak taunya kalian sudah lupa. Dan ketika saya dan Pak Ajang beres-beres gitu ya, itu sering menemukan benda-benda atau alat-alat yang tidak bertuan gitu loh. Nggak tahu ini siapa yang pakai, tapi kok nggak bahannya kayak masih ada, tapi kayaknya udah lama banget gitu. Jadi kemungkinan itu sudah selesai digunakan, tapi tidak dicuci. Jadi jangan salahkan Pak Ajang kalau misalkan ada bahan-bahan, ada alat-alat yang memang dibersihkan ya, dirapikan oleh Pak Ajang, padahal kalian masih menggunakan misalkan. Itu karena satu mungkin tidak ada labelnya, yang dua sudah terlalu lama di situ gitu loh. Tidak ada tindak lanjut dari yang punyanya, ya sudah dirapikan saja. Karena masih banyak yang mau pakai gitu kan. Yang ketiga, memasukkan barang masing-masing ke dalam laci atau locker ya, yang sudah ditentukan. Jadi sebelum pulang, rapikan meja kerja, dimasukkan ke dalam locker. Yang masih akan digunakan untuk penelitian berikutnya, ya silakan dimasukkan ke dalam locker.
Kemudian membuang sampah, sisa praktikum limbah ke tempat yang selain disediakan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Cek kembali kontak listrik. Nah, ini juga penting ya. Saya sering menemukan saya suka pulang kalau misalkan ada di lab itu kadang-kadang jam 5, jam setengah 6, yang penelitian itu sudah nggak ada. Saya harus cek lagi kontak-kontak listrik, kadang-kadang itu masih suka ada yang masih terhubung gitu. Kadang-kadang bahkan ada alat yang kelupaan. Saya pernah menemukan ada alat pemanas lagi meriksa kadar air atau apa ya, itu sampai jam setengah 6 orang yang nggak tahu kemana tapi masih nyala alatnya gitu loh. Dan nggak ada label di situ siapa yang lagi ngerjakan di situ. Jadi ya saya cabut saja, kemudian nanti saya tanyakan ini siapa yang punya gitu. Anaknya balik ke lab ya, tapi udah saya cabut. Jadi dibiasakan ya siapapun nanti yang pulang terakhir itu untuk mengecek kelistrikan. Alat-alat yang sudah digunakan harap dicabut, kecuali yang tidak perlu itu kan kayak kulkas ya. Kulkas itu nggak perlu dicabut. Kemudian matikan dulu lampu siap ruangan, laboratorium, dan tutup semua jendela yang ada di lab. Kalau tadi masuk kita buka, pulang kita tutup. Ya, ini untuk yang pulangnya terakhir. Kalau misalkan masih ada teman-teman lainnya yang masih bekerja, ini jangan dulu ditutup ya jendelanya. Jangan dulu dimatikan lampunya. Nah, ini mungkin contoh kasus kecelakaan kerja di laboratorium ya. Ini kita pernah terjadi kebakaran di ruang preparasi Simplisia. Nah, penyebabnya ternyata adalah akibat adanya korsleting listrik blender. Nah, korsleting listrik ini kan menimbulkan percikan api dia ya. Di sebelahnya kebetulan ada Simplisia sisa ekstraksi yang masih lembab. Jadi baru selesai ekstraksi, masih lembab, lagi disimpan di situ. Nah, kena percikan apinya itu menyambar. Jadi apinya langsung cepat membesar. Nah, kondisinya saat itu adalah api dekat dengan tempat penyimpanan pelarut. Kalau kalian tahu ya di belakang ruang preparasi Simplisia itu kan ada ruangan etanol dalam berjaringan gitu. Jadi banyak sekali pelarut dan sangat berbahaya. Kondisi yang kedua adalah waktu itu tidak ada yang mengetahui posisi APAR. Nah, itu memang salahnya ya. Kita belum aware waktu itu posisi APAR ada di mana, bagaimana cara menggunakan APAR juga kita belum aware waktu itu. Jadi penanganannya agak lambat ya, meskipun akhirnya api bisa dipadamkan, ini mengorbankan satu jas lab ya, satu jas lab dari mahasiswa yang TA waktu itu. Jadi jas labnya dibasahkan, kemudian baru kita disimpankan ke apinya gitu, kemudian ditambahkan air lagi, akhirnya bisa padam ya apinya. Nah, apa lesson learn-nya? Jadi tentu Simplisia yang lembab sisa ekstraksi itu harus ditempatkan dari tempat yang jauh dari kemungkinan sumber api sekecil apapun. Ya, contohnya aja ini hanya ada percikan dari korsleting ya. Percikan saja bisa menyebabkan nyala api yang besar gitu. Kalau misalkan kesambarnya ke posisi tadi ya Simplisia lembab yang sisa ekstraksi. Apalagi kalau misalkan pelarutnya gitu. Jadi pelarut dan juga Simplisia yang mudah terbakar itu harus betul-betul dijauhkan dari kemungkinan sumber api terkecil. Kemudian kita harus mengetahui posisi APAR ya. Tadi saya sudah sampaikan untuk di lab 2 ini posisi APAR ada di lab Fitokim 1 dan juga di sebelah kulkas di luar. Dan yang ketiga adalah jangan panik ya. Kalau misalkan kita panik, kayak kemarin itu sempat kita coba langsung siramkan karena panik airnya, siramkan ke Simplisianya kan jadi berhamburan, itu justru makin membesar apinya gitu. Nah itu terjadi karena kita panik dan kita tidak tahu harus lakukan apa. Ya Nah ini untuk alat-alat di bahan alam ya berikutnya. Tadi kita sudah terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja. Nah sekarang kita masuk terkait dengan peralatan yang ada di lab bahan alam. Jadi untuk lab di alat bahan alam, ini sebetulnya semuanya sudah ada SOP-nya ya. Dan juga logbook untuk masing-masing alat. Nah SOP-nya ini ada yang hilang, ada juga yang nggak tahu kemana ya, maksudnya rusak. Nah jadi sekarang sedang dilengkapi lagi. Jadi kalau misalkan kalian sebelum melakukan
pekerjaan menggunakan alat tersebut, silakan dilihat dulu cara kerjanya seperti apa, dan juga jangan lupa untuk mengisi logbook ya, logbook. Nah, ini adalah alat rotary evaporator yang paling umum digunakan di laboratorium bahan alam. Rotary evaporator itu biasa kita sebut dengan rotavapor. Ini alat untuk yang digunakan untuk menguapkan pelarut dan menampungnya kembali ya. Jadi kalau misalnya rotavapor, pelarutnya ini terpisah dari ekstraknya, tapi bisa kita tampung lagi. Jadi tidak hilang ke udara. Nah, set alatnya, satu set alat rotavapor itu kita perlu ada pompa vakum. Ya, di sini ada pompa vakum, kemudian mesin rotarinya adalah yang untuk memutar dari labunya ya, rotary ya. Kemudian ada water bath ya untuk memanaskan, untuk memanasnya. Kemudian kondensor. Nah, kondensor ini adalah pendingin balik. Nah, jadi pelarut yang tadi sudah dipanaskan di water bath akan menguap dia. Kemudian terkena pendingin balik, jadi kembali ke bentuk cair. Kemudian akan jatuh masuk ke labu penampung. Ya, jadi penggunaan vakum di sini juga penting karena vakum ini dia menurunkan kondisi vakum ini kan menurunkan tekanan ya. Dengan tekanan yang turun berarti titik didihnya juga akan turun sehingga ketika kalian menggunakan rotavapor itu tidak perlu menggunakan suhu yang tinggi ya. Suhunya cukup sebaiknya di bawah itu bahkan ya, tapi bukan 30 juga, maksudnya maksimal 50 lah. Nah, kemudian kecepatan putaran ini maksimum 60 rpm, jangan terlalu cepat, suka lepas si labunya ya, jadi di 60 saja. Nah, ini kalau misalkan kalian mengalami kesusahan ketika membuka labu setelah selesai ya, nah ini coba agak diputar sedikit, atau kalau memang tidak bisa, coba kontak Pak Ajang. Kalau misalkan dipaksakan, pernah ini kejadian ada yang memaksakan untuk membuka rotavapor itu, jadi ujung dari sambungan labunya ya, yang terhubung dengan mesin rotarinya itu pecah. Jadi nanti malah nggak bisa digunakan. Jadi kalau misalkan susah, jangan dipaksakan, silakan coba minta tolong, baik ke temannya atau ke Pak Ajang. Nah, ini tadi ya saya sebutkan bahwa mesin rotari ini kita punya banyak potensi bahaya. Satu, kita bekerja dengan perkacaan ya, gelas-gelasan, tentu ada potensi pecah dan terluka akibat pecahannya. Kemudian kita menggunakan water bath, ada yang permukaan panas. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan penguapan, jadi ada bahaya dari uap ya. Bahaya dari uap. Kemudian kelistrikan. Nah, kelistrikan ini tentu lah kabel-kabelnya ada di sebelah, tentu berbahaya ya. Kalau misalkan terjadi korslet, kemudian juga terjadi tumpahan air di situ. Jadi kalian harus aware terhadap potensi bahaya yang bisa terjadi ketika menggunakan alat rotary evaporator. Nah, berikutnya adalah water bath. Water bath ini digunakan untuk menguapkan sisa pelarut ya. Biasanya dari sisa rotavapor kita uapkan lebih lanjut di water bath. Set alatnya tentu kita membutuhkan water bath ataupun cawan penguap. Water bath dan cawan penguap ya. Nah, ini suhunya sudah diatur di 60 derajat. Mohon untuk tidak diubah-ubah lagi ya suhunya. Nah, kemudian untuk menghindari penumpukan, jika ekstraknya sudah kental, itu segera pindahkan ke wadah selai atau jar ya, supaya yang lain bisa menggunakan lagi di water bath. Seperti ini, sebetulnya ini sudah terlalu penuh ya. Meskipun ini sudah ditambah lagi, water bath-nya sudah diperbaiki lagi, ternyata masih penuh gitu. Nah, silakan nih, ada beberapa ekstrak yang kelihatannya sudah mulai kental, itu dipindahkan saja ke botol selai, kemudian kalian simpan. Boleh disimpan di kulkas atau di tempat yang kalian sesuai gitu ya. Kalau misalkan dibiarkan seperti ini, atau contohnya itu ada water bath yang di bawah. Nah, fungsinya apa gitu loh, water bath disimpan di bawah ya. Panas enggak gitu kan. Jadi kalau memang sudah tidak digunakan ya sudah, simpan saja, dicuci saja gitu. Ngapain disimpan di atas lantai? Nggak ada fungsinya gitu loh. Cuman jadi berantakan aja. Ya, jadi sudah kental segera pindahkan ke wadah selai. Kemudian furnace ya atau tanur. Nah, tanur ini digunakan untuk pemijaran pada proses pemeriksaan kadar abu total dan juga abu tidak larut asam.
Nah, ini tentu ada bahaya panas, sama tadi juga ya, waterbath itu ada bahaya panas dan juga korsleting. Nah, untuk kadar abu, ini suhunya di setnya sekarang 800 derajat. Jadi sesuai dengan prosedur yang disampaikan di Farmakope, dituliskan di Farmakope Herbal Indonesia untuk kadar abu sekarang 800. Jadi suhunya di set sudah 800, mohon jangan diubah-ubah lagi. Ketentuan penggunaannya, nah ini supaya kita teratur ya, jadi nggak dibuka-buka terus di tengah. Sampel masuk di pagi hari, itu maksimal jam 8.30, semua sudah masuk, ditutup, dinyalakan, nah itu dibiarkan nanti sampai dimatikan lagi jam 15.30. Jadi selalu seperti itu, jadi tidak ada buka-buka di tengah-tengah. Ya. Selesai itu dimatikan, dicabut listriknya. Nah, berikutnya adalah lampu UV. Lampu UV kita ada 2 ya, untuk yang di lab penelitian, di ruang penelitian dan juga di ruang timbang ya, sebelahnya waterbath. Nah, lampu UV ini digunakan untuk penampak bercak pada plat KLT. Jenis lampu UV-nya ada yang 254 dan 3666. Kalau nggak salah yang di UV yang di ruang timbang itu agak kebalik ya, 254 dan 365. Nanti diperhatikan lagi, yang 366 itu biasanya warnanya ungu, yang 254 itu lebih ke hijau. Nah, ini hati-hati bahaya radiasi ya, gunakan sarung tangan ya, selalu ketika kita akan misalkan mau memfoto ya, harus memasukkan tangan ke dalam chambernya, itu gunakan sarung tangan. Nah, setelah digunakan ini matikan lampu UV-nya, karena ada usianya ya, mati lampu UV ini. Kalau semakin kita boros, maka cepat harus ganti lampu UV-nya, dan harganya cuma agak lumayan gitu ya. Jadi selesai, matikan. Nah, itu supaya usia lampunya bisa lebih awet. Kemudian oven digunakan untuk mengeringkan sampel, terutama pada pekerjaan kadar sari ya, kadar sari larut air, sari larut etanol, kemudian juga susut pengeringan. Nah, ini sudah di set suhunya 105 derajat. Jadi mohon untuk tidak diubah-ubah lagi. Dan tentu saja hati-hati dengan potensi bahaya dari panas ya, menggunakan sarung tangan. Kemudian mikroskop elektrik, ini digunakan untuk mengamati fragmensi impresia pada pemeriksaan mikroskopik. Ini terhubung dengan kamera, kalau yang di lab penelitian ya, terhubung dengan kamera dan outputnya ada di komputer. Nah, ini ketika memutar lens objektif ya, harap hati-hati, karena misalkan kalau kita terlalu kasar, bisa rusak juga si rotatornya. Kemudian sonikator, ini digunakan pada proses ekstraksi maupun pelarutan sampel ya, jadi dari getaran ultrasonik. Nah, waktu dan suhu ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan adalah batas airnya ya. Lihat di situ ada airnya kalau misalkan kurang, cukup, atau kelebihan. Jadi selalu diperhatikan air yang ada dalam alat ini ada di mana ini batasnya sekarang gitu ya. Kalau misalkan kurang perlu ditambahkan. Ini sonikator. Kemudian freeze dryer. Nah, ini sebetulnya adalah alat freeze dryer yang mungkin kalian sering lihat. Yang memang sedang rusak. Jadi freeze dryer ini digunakan untuk pengeringan ekstrak beku kering ya, digunakan untuk ekstrak air. Nah, kenapa hanya ekstrak air? Kalau misalkan kita menggunakan parut organik, itu biasanya cepat rusaknya ya, karena dapat merusak komponen-komponen alat yang ada di set freeze dry ini. Biasanya di kompresornya yang kena ya, kalau misalkan terlalu banyak parut organik. Nah, ini kalau misalkan nanti alatnya sudah diperbaiki, penggunaannya ini tidak langsung oleh mahasiswa, tapi dilakukan oleh laboran ya. Jadi kita nyimpan sampel aja ke Pajang. Kemudian lemari asam. Nah, lemari asam ini digunakan sebagai tempat untuk percobaan yang menggunakan zat asam kuat atau menghasilkan gas beracun. Nah, pintu dari lemari asam ini disarankan menurut panduannya adalah tidak lebih dari 50 cm. Jadi kalau misalkan di atas 50 cm biasanya dia bunyi karena tekanannya tidak sesuai. Nah, kalau misalkan ketika kalian bekerja kemudian kena tangan ya, segera aliri tangan dengan air mengalir di wastafel. Itu ada di dalam lemari asamnya juga sudah ada wastafelnya, tinggal kalian putar knopnya, air akan keluar, atau ada wastafel juga di sebelahnya ya.
Nah, kemudian tidak menyimpan zat dan barang lainnya di dalam lemari asam. Kalian lihat contoh di dalam itu ada zat kimia ya, di dalam lemari asam itu sebetulnya tidak diperkenankan karena untuk menyimpan zat kimianya itu sudah disediakan laci di bawahnya. Jadi simpan di bawah. Di dalam lemari asam itu khusus untuk bekerja saja. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium dan juga alat-alat yang ada di laboratorium ya. Mudah-mudahan kalian yang akan kerja di laboratorium nanti sudah lebih aware dan sudah lebih paham ya terkait dengan teknis-teknis yang harus kalian lakukan di laboratorium, posisi-posisi alat-alat yang penting, kemudian juga keselamatan diri kalian masing-masing selama bekerja di laboratorium. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, hatur nuhun untuk Pak Bayu untuk penyampaian ilmunya yang pastinya sangat memberikan pencerahan dan ini ya kepada peserta semuanya. Dan untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mangga kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Ya, mungkin sambil menunggu Pak, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, karena kan kita juga sekarang sedang di kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Mungkin yang bisa saya tanyakan dan mungkin mewakili teman-teman yang lain juga, untuk ini Pak, untuk penjadwalan kegiatan di lab-nya, untuk batas maksimal orang dan sebagainya gitu Pak, mungkin bisa disampaikan gitu Pak, apakah ada dan seperti bagaimana aturannya. Terima kasih Pak. Oh ya, ya terima kasih banyak. Ini bagus, saya kelewat tadi ya. Jadi terkait dengan yang pandemi ini kita ada pembatasan di semua lab ya, nggak hanya di lab bahan alam. Jadi memang aturan dari Unpadnya untuk membatasi bahkan sampai 25%. Jadi untuk di laboratorium itu kan kita sebetulnya kapasitas kalau praktikum ya, satu lab itu bisa isi penuh 40 orang. 40 orang kali 2 lab ada 80. Nah, untuk penelitian yang sekarang, jadi memang kita batasi maksimal ya, maksimal itu 10 orang per hari. Jadi bisa bekerja 5 orang di lab bahan alam, 5 orang di lab farmakognosi, 5 orang di lab fitokimia. Nah, untuk penjadwalannya sendiri sebetulnya saya hanya menyediakan ya Google Sheet untuk penjadwalan. Jadi nama-nama yang bekerja itu yang sudah terdaftar itu silakan kalian input sendiri. Di situ ada jadwal kerja misalkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, itu diisi oleh masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan ada 10 orang atau ada 12 orang. Yang hari Senin yang kerja itu siapa-siapa saja, hari Selasa siapa-siapa saja, itu bisa mengisi masing-masing. Tapi kita lihat di situ kalau misalkan jadwalnya nanti misalkan di hari Selasa itu sudah lebih dari 10 orang, kan nggak bisa ya, berarti maksimal harus 10 orang. Nah, itu nanti saya minta biasanya ke Momo, untuk koordinatornya di lab bahan alam, Tomo ya, Trimar Tomo. Jadi untuk diatur ulang, ini anak-anaknya silakan didiskusikan lagi ya, supaya satu harinya itu tidak lebih dari 10 orang. Jadi saya tidak menjadwalkan di plot masing-masing ya, satu-satu di sini, tapi kan kalian mungkin bekerja sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau misalkan langsung saya plotkan, itu khawatirnya ada yang memang harus kerja di hari Selasa, tapi karena saya nggak diplotkan di hari Selasa, jadi nggak bisa kerja. Pekerjaannya jadi terbengkalai. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi silahkan masing-masing dari kalian, ini yang kalian yang tahu gitu ya. Saya harus kerja hari apa saja. Tapi ya tolong jangan sampai kalau misalkan belum penuh, kalau misalkan sudah penuh ya, maksudnya sudah lebih dari 10 orang, kalian maksakan untuk kerja setiap hari. Jadi bisa digilir ya, atau di shift ya, kalau misalkan teman-teman bekerja kelompok, secara kelompok, 3 orang misalkan. Jadi satu orang yang hadir di perharinya gitu. Jadi mengurangi kapasitas dari laboratorium. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk Brigita pertanyaannya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Juga mungkin dari teman-teman peserta lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar.
Ini ada dari angkatan berapa aja ya kalau yang hadirnya? Kalau dari yang Gigit lihat Pak di sini banyak didominasi sama angkatan 2019 dan 2018 sama 2017 yang sedang dan akan penelitian di bahan alam juga Pak. Oh iya, jadi itu ya angkatan 2019 juga kan mungkin belum sempat masuk atau sempat ya botani ya sebentar gitu. Baru sedikit gitu merasakan kondisi di lab. Nah, mungkin jadi paparan juga ya untuk angkatan 2019, 2018 juga yang mungkin di semester depan atau di tahun depan sudah mulai TA gitu. Jadi sudah mengetahui bagaimana cara kerja di laboratorium. Iya mungkin Pak dari teman-teman kayaknya sudah cukup paham. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya sebagai pertanyaan penutup juga. Karena di sini kan banyak juga ya Pak teman-teman dari angkatan 2018, 2019 yang sebelumnya juga belum terlalu lama kerja di lab. Mungkin bisa ini Pak nggak bisa dipungkiri juga ya Pak banyak juga mahasiswa yang berminat gitu Pak untuk skripsi tugas akhir di bahan alam. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak untuk gambarannya seperti apa dan yang alat-alat mungkin ada penumpukan kerja gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan TA di bahan alam gitu Pak. Jadi mungkin dari teman-teman di sini juga bisa mengatur strategi juga gitu Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kalian yang mungkin nanti tertarik untuk bekerja di laboratorium farmasi bahan alam ya. Nah, perlu diketahui bahwa yang kerja di lab farmasi bahan alam itu bukan hanya yang TA-nya di bahan alam, tapi juga teman-teman yang TA-nya dari pembimbing di departemen di AFKM, FTF maupun FFK ya. Banyak juga yang perlu bekerja di laboratorium bahan alam karena banyak yang bekerja menggunakan ekstrak atau fraksi dan lain-lain ya. Nah, jadi menyebabkan biasanya terjadi penumpukan betul seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Brigit, ada penumpukan alat yang digunakan di laboratorium bahan alam. Jadi untuk sekadar ini saja ya, mungkin gambaran ya, rotavapor di kita itu sebetulnya ada 5. Ada 5 sekarang kondisinya 3 bisa digunakan. 1 itu sekitar 2 atau 3 minggu lalu pemanasnya tiba-tiba rusak. Ya, jadi harusnya ada 4 nih yang bisa jalan, tapi karena pemanasnya rusak, jadi nggak bisa digunakan. Yang satu lagi adalah kondensornya bocor ternyata. Jadi hanya 3 yang bisa kita optimalkan. Nah, dari 3 ini, rasio penggunaannya juga sangat ketat ya, maksudnya tuh banyak sekali yang menggunakan rotavapor ini gitu. Tadi yang saya sampaikan tidak hanya yang bekerja di laboratorium farmasi bahan alam, tapi juga dari yang departemen lain ya. Tidak hanya yang TA di bahan alam itu. Nah, sehingga sebetulnya memang dari dulu itu saya selalu minta ke mahasiswa untuk silakan menjadwalkan gitu, buat jadwal. Nggak tahu nih sekarang jadwalnya jalan atau enggak, tapi saya lihat sih ya masih setiap hari ada yang pakai rotavapor ya, entah itu sesuai dengan jadwalnya atau tidak. Setiap hari menggunakan rotavapor. Saya sih mungkin nanti ke depan ingin diperjelas lagi ya terkait dengan penggunaan rotavapor ini. Ada 3 yang bisa kita sekarang gunakan. Nah, 3 itu apakah semuanya akan digunakan untuk yang etanol, ataukah ada juga untuk pelarut lain, itu juga akan nanti saya perjelas lagi ya, karena ini terkait dengan setnya, set alatnya, vakumnya gitu. Vakumnya ada yang vakum memang cuma menggunakan vakum air, biasanya itu kurang kuat untuk menarik yang etanol. Jadi untuk set yang dengan vakum air itu akan diset untuk menggunakan untuk pelarut yang menggunakan etil asetat ataupun heksan. Nah, tadi penumpukannya kita harap bisa penjadwalan ya. Jadi jangan sampai nanti kalian datang ke kampus mau ngevap tapi evapnya udah kepake semua nih. Jadi kalian sia-sia. Nah, harapannya kalau misalkan udah ada penjadwalan, jadi kalian tahu nanti ke depannya saya mau kerja kevap itu hari apa. Kemudian yang kedua water bath ya. Ini juga yang menjadi bertumpuk di laboratorium kita itu. Nah, water bath ini sebetulnya awalnya bahkan hanya ada satu water bath kecil ya yang yang di ruang timbang karena sebelumnya rusak yang water bath yang lama itu.
Nah, alhamdulillah kemarin sudah ada perbaikan dari pihak universitas, jadi sudah datang lagi nih waterbat. Jadi ada yang kecil dan juga yang besar. Waterbat yang besar itu, nah sekarang itu silakan digunakan. Kedepannya mungkin juga akan saya buat juga nih, sekarang kan waterbat itu asal-asal aja ya, siapa yang mau pakai, nggak ada yang catatannya gitu. Jadi nanti dibuat catatannya adalah misalkan waterbat yang kecil itu yang pakai siapa-siapa aja, masuknya tanggal berapa, keluar tanggal berapa. Nah kalau misalkan sudah terlalu lama, terus masih ada di waterbat itu mungkin bisa nantinya kita konfirmasi ke yang bersangkutan untuk segera dipindahkan kalau misalkan kita sudah ada catatannya. Sekarang kan belum ada nih, kadang-kadang saya ngelihat ke sana juga bingung, ini waterbat cawan penguapnya punya siapa, mau saya buang kasihan gitu kan, kalau misalkan memang udah capek-capek ngekstrak dibuang. Nah, kalau misalkan nanti sudah ada catatannya bisa kita konfirmasi. Nah, selain yang dua di dalam ruang timbang itu juga sebetulnya ada satu waterbat lagi yang digunakan khusus untuk penelitian dosen. Untuk penelitian dosen itu yang digunakan adalah waterbat yang di ruang penelitian. Sama itu adalah 6 lubang juga. Jadi total kita punya 3 waterbat, ya sekarang itu 3 waterbat dengan total lubangnya ada 6 tambah 6, 12 tambah 4, ada 16 lubang. Ya, mudah-mudahan kita sedang mengajukan lagi untuk penambahan waterbat. Kalau misalkan memang dipenuhi ya permintaannya, ya mudah-mudahan kita tidak terjadi lagi penumpukan di waterbat. Tapi itu tadi ya, kalau misalkan di waterbat sudah selesai, sudah kental, itu segera langsung pindahkan ke botol selai. Dan cawan penguapnya dikembalikan ke pajang. Nah itu mungkin 2 alat yang memang paling sering menjadi bottleneck di laboratorium farmasi bahan alam ya, jadi bahan rebutan gitu. Sisanya sih saya rasa cukup aman ya. Untuk kolom kita punya banyak, untuk KCV juga jarang yang pakai ya, nggak selalu semuanya pakai KCV. Dan oven, nah oven juga kadang-kadang penuh. Oven yang untuk susut pengeringan dan lain-lain itu kadang-kadang masih ada sampel yang udah lama itu masih di dalam oven. Jadi harap kalau misalkan sudah selesai itu dikeluarkan dan juga dikembalikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi untuk ilmu dan penjelasan yang sudah diberikan. Mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk dari tadi yang materi yang sudah diberikan. Jadi, memang sebagai mahasiswa yang akan bekerja di lab ini perlu tahu dulu ya Pak untuk keselamatan kerja, juga penggunaan alat-alatnya, dan seperti yang sudah tadi dijelaskan, ternyata bahaya-bahaya itu bukan cuma dari bahan kimia yang mungkin selama ini kita tahu, tapi dari kondisi juga seperti rata vapor yang tadi ya Pak, dekat kabel listrik dan airnya berdekatan, dan juga aktivitas pencampuran bahan yang bisa menyebabkan reaksi eksotermis, panas, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, kita sebagai pengguna lab harus meminimalisir resiko bahaya yang mungkin terjadi. Dan mungkin yang harus jadi perhatian salah satunya yang pendaftaran itu apa, karena dari pendaftaran di awal itu akan berpengaruh ke sepanjang nanti seterusnya pekerjaan di lab, baik pembagian meja kerja, juga penjadwalan yang tadi sudah disinggung. Dan juga kita harus peduli dengan sekitar ketika bekerja di lab, terutama ketika tadi yang prosedur masuk dan keluar lab, terutama untuk alat-alat yang mungkin sekiranya masih tercolok atau tersambung ke listrik, gitu perlu kita cabut juga kalau memang kita mau pulang. Dan juga mungkin kita juga harus tahu untuk denah lab gitu. Tadi untuk contoh yang sudah disinggung adalah tentang lokasi APAR. Dan mungkin yang dari tadi sudah banyak disinggung ini untuk laboran ya Pak ya, untuk Bapak Ajang gitu, memang untuk laboran yang akan membantu di sepanjang pekerjaan di lab ini Pak Ajang ya Pak, dan selama pandemi ini juga datangnya setiap Rabu dan Senin ya Pak kalau nggak salah. Jadi memang tidak setiap hari di lab gitu, mungkin bisa menjadi salah satu perhatian juga untuk teman-teman yang mungkin akan baru mulai penelitian supaya nantinya tidak ada miskomunikasi gitu untuk hari pertama lab dan sebagainya. Dan mungkin yang terakhir juga harus tahu untuk penggunaan alat-alatnya seperti tadi disampaikan dari tanur, rata vapor, oven, dan waterbat juga yang lainnya. Mungkin sekian kesimpulan dari saya, dan terima kasih juga untuk Pak Bayu untuk waktu dan pemaparan materinya. Sekarang selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian post-test. Jadi untuk peserta silakan persiapkan diri kembali untuk setiap materi yang tadi telah disampaikan. Dan sebelumnya ingin
kami beritahukan kembali bahwa untuk mendapatkan e-sertifikat ini, peserta cukup mengisi dari pretest dan post-test. Jadi untuk daftar hadir tidak perlu karena akan dilihat dari pretest dan post-testnya. Maka dari itu, silakan untuk peserta dapat mengisi post-test yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom komentar. Untuk pengerjaannya 10 menit sama seperti untuk pretest. Maka dari itu, silakan untuk peserta dapat mengerjakan post-testnya dimulai dari sekarang. Terima kasih.
pada para peserta ada sedikit titipan dan juga tambahan. Jadi untuk mendapatkan e-sertifikatnya, yang perlu dikerjakan adalah post-test yang ada di link e-learning Fakultas Farmasi Unpad. Namun karena kalau diakses secara bersamaan oleh banyak orang, website bisa error, maka dari itu bisa diisi tidak hari ini juga tidak apa-apa, asalkan diisi untuk mendapatkan sertifikatnya. Nanti sertifikatnya akan bisa langsung diunduh dari web tersebut setelah mengerjakan post-testnya. Seperti itu. Jadi bagi yang telah mengisi post-test di link Gform yang tadi sebelumnya sudah dikirimkan oleh panitia, harap dapat mengisi ulang post-testnya di link e-learning Fakultas Farmasi Unpad yang tadi saya kirimkan di kolom komentar. Ya, mungkin untuk yang tidak dapat mengakses karena ada banyak yang mengakses saat ini uh, di room Zoom ini, maka dari itu tidak perlu khawatir, bisa diaksesnya, nggak harus, tidak perlu saat hari ini juga atau di jam ini tidak apa-apa karena tidak ada waktu untuk uh, tenggang waktunya, seperti itu. Bagi yang masih mengalami kesulitan apabila sudah mengakses untuk e-learning-nya di luar jam Zoom, kemungkinan karena ada juga webinar-webinar lain yang masih diselenggarakan dan kemarin juga sebelum-sebelumnya juga ada webinar lain yang mungkin bisa menyebabkan penuh dari Zoom dari webnya seperti itu. Maka dari itu untuk lebih jelasnya nanti dapat menghubungi kepada pihak panitia. Mungkin sedikit ya, Brigit ya, ingin masuk sedikit. Barusan saya dapat ada kabar duka ya. Jadi ibunda dari Ibu Yasmiwar ini baru saja meninggal dunia. Jadi saya mohon keikhlasannya dari teman-teman semua untuk kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan almarhum husnul khotimah ya diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Brigit.
Baik, untuk peserta hadirin sekalian, terima kasih karena telah mengikuti post-testnya, dan untuk yang masih mengalami kendala, mangga dapat ditunggu saja seperti yang sudah disampaikan untuk pengisian post-test di website e-learning Fakultas Farmasinya, dan mungkin apabila sudah mencoba beberapa kali namun masih saja ada kendala, dapat kontak panitia yang sudah saya berikan di kolom komentar untuk kontak panitianya. Bisa langsung di follow up kepada yang bersangkutan. Terima kasih dan hadirin sekalian yang saya hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pada webinar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Bayu yang telah menjadi pemateri pada hari ini, dan juga kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir. Sebelum kita benar-benar berpisah dan mengakhiri webinar hari ini, sebelumnya akan dilakukan dokumentasi terlebih dahulu. Maka dari itu, bagi hadirin yang berkenan untuk menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Mangga untuk peserta lain yang mungkin masih mau menyalakan kamera, bisa dinyalakan kameranya. Baik, untuk dokumentasinya akan dipimpin oleh saya. Dalam hitungan ketiga akan diambil fotonya ya, dan karena ini ada 2 slide, jadi akan 2 kali pengambilan fotonya. Seperti itu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide 2. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih untuk hadirin sekalian atas waktunya mengikuti webinar hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada webinar hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalani kegiatan penelitian di Lab Farmasi Bahan Alam. Semoga di tengah kondisi pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk kita semua untuk terus berkarya dan terus memberikan manfaat lewat penelitian-penelitian yang kita berikan. Jangan lupakan tentang protokol kesehatannya, selalu jaga kesehatan juga, jaga jarak, dan konsumsi makanan yang bergizi, jangan lupa maskernya, dan segala hal protokol kesehatan lainnya. Maka dari itu, selamat siang untuk semuanya. Saya Brigita Tiara, pamit undur diri. Terima kasih, salam sejahtera bagi semuanya. Selamat siang. Hatur nuhun, Pak. Ya, hatur nuhun sadayana. Terima kasih.